Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Virgi Pradana, NPM 25110203499, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi dari tugas UTS Green Economy and Trade dari dosen Bapak Alif yang berjudul Fungsi dan Jasa Ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem ialah ekosistem yang berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem, sehingga ekosistem merupakan kombinasi makhluk hidup dan lingkungan sebagai suatu konsep yang menjadi satu kesatuan, sehingga menciptakan keanekaragaman sumber daya alam yang terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen lingkungan, semakin stabil pula suatu ekosistem. Terdapat beberapa fungsi ekosistem, diantaranya adalah A. Menumbuhkan saling terkaitannya antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan. B. Menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari flora dan fauna yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen lingkungan, semakin stabil untuk ekosistem. C. Menciptakan keberlanjutan atau sustainability yang dimiliki sehingga komponen lingkungan berupa flora dan fauna terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan selama proses pertumbuhan tidak terganggu. D. Memelihara stabilitas ekosistem. E. Memelihara efisiensi dan sistem ekosistem. Tidak ada komponen yang tidak berguna, semua berfungsi secara efisien. Jasa ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan atau provisioning, jasa pengaturan regulating, jasa budaya kultural, dan jasa pendukung supporting. Berdasarkan 4 kategori ini dikelaskan dalam 1. Jasa penyediaan, contohnya bahan makanan, air bersih, dan bahan dasar lainnya. B. Jasa pengaturan, contohnya pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, dan lainnya. C. Budaya, contohnya estetika, rekreasi, inspirasi, warisan, serta pendidikan. D. Pendukung, contohnya habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah. Berikut adalah tabel ekosistem yang saling mempengaruhi. Masalah. Sejak tahun 1970-an, dunia memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan, seperti pembangunan berwawasan lingkungan guna menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Namun demikian, sampai saat ini lingkungan hidup sebagai wahana bagi makhluk hidup, khususnya manusia, terus mengalami kerusakan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa perilaku manusia terhadap alam sangat bergantung bagaimana cara pandangan terhadap alam itu sendiri. Hal ini tergantung pada besar kecilnya daya letting yang dimiliki oleh ekosistem tersebut. Gangguan yang melebihi daya letting suatu ekosistem akan menghasilkan dinamika yang mengarah pada terbentuknya kondisi ekosistem yang menyimpan dari ekosistem sebelumnya. Solusi. Pengelolaan ekosistem yang baik akan dapat membantu pengentasan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kesejahteraan manusia dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan sangat tergantung bagaimana cara orang atau masyarakat mengelola dan memanfaatkan ekosistem secara lestari. Jika tidak dapat menjaga alam sebagai sumber pemberi manfaat bagi kehidupan manusia,
maka hal ini akan berdampak kepada melemahnya kemampuan ekosistem untuk memberikan layanan kehidupan bagi umat manusia, sehingga akan menjadikan kehidupan manusia berbiaya tinggi. Dengan demikian, diharapkan alam akan terus dapat memberikan jasanya terhadap kehidupan manusia secara literasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.